Udah ini udah mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Perubahan Kewirausahaan kelas A3. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Suryanto dari kelompok 1 Manajemen Perubahan yang akan memimpin acara diskusi hari ini. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 1 Manajemen Perubahan dan bab 3 kepada Muhammad Ilham, dipersilahkan. Baik, bab 3 di sini kita ada teori-teori manajemen perubahan. 1 ada pembahasan, 2 pentingnya manusia dalam organisasi, 3 perubahan lingkungan dalam organisasi. Pembahasan 1. Mazhab perubahan. Mazhab perubahan adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Suatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Sedang pada atau keadaan berubah, beralih, atau pertukaran. Jadi, mazhab perubahan adalah jalan atau cara peralihan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kita membahas mengenai manajemen perubahan dan mazhab dalam manajemen perubahan berikut. A. Manajemen tradisional adalah manajemen yang mulanya yang berorientasi fisik. Siapa yang kuasa, dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Adapun 1 tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisasian kerja. 2. Manajer mengalami kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. 3. Karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang-ulang. Yang kedua ada manajemen klasik. Manajemen klasik ialah manajemen yang timbul dari akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik ataupun perkantoran. Manajemen itu tidak dilahirkan, tetapi dapat diajarkan, asalkan prinsip-prinsip yang ada mendasari dan teori umum manajemen dapat diterapkan. Menurut Fayol, dalam buku Robbins and Coulter 1999, ia mengungkapkan ada 14 prinsip manajemen yang merupakan kebenaran universal yang merupakan prinsip umum manajemen, yaitu 1. Ada pembagian kerja. 2. Otoritas. 3. Tata tertib. 4.
kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Subordinasi kepentingan-kepentingan individu terhadap kepentingan umum, 7. Balas jasa, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Tatanan, 11. Kesamaan, 12. Kemantapan para karyawan dalam pekerjaan, 13. Inisiatif, dan yang terakhir adalah semangat. Yang ketiga ada manajemen hubungan manusiawi. Teori hubungan manusia adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Menurut Hugo Munsterberg, produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan, yaitu menemukan orang yang terbaik, menciptakan kondisi psikologis dan pekerjaan yang terbaik, dan mengurangi pengaruh psikologis untuk mendorong karyawan. Yang terakhir ada manajemen modern. Manajemen modern adalah perluasan dari penjelasan manajemen ilmiah. Dalam manajemen modern ini, konsep manajemen dibagi menjadi 5. Manajemen berdasarkan hasil, manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen berdasarkan sasaran, manajemen berdasarkan pengecualian, dan manajemen harapan. 2. Ada teori dan model perubahan. Perubahan-perubahan akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena ada perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial, fiksionalis, model perubahan, dan teori siklis. Teori evolusi. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Teori konflik. Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antar kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori fungsionalis. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara manusia, antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Teori siklis. Teori ini mencoba melihat bahwa sesuatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Dan yang kelima ada model perubahan. Yang B. Pentingnya manusia dalam organisasi. Secara ilmiah, keberadaan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat manusia melakukan peranan berbeda-beda. Demikian pula karakteristik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang mempunyai persamaan dan perbedaan mutlak satu sama lain. Tapi manusia dalam organisasi seringkali diperlakukan sama. Faktor individu manusia tidak hanya terbatas pada hasil kerjaan pemikiran, tetapi juga memiliki rasa atau perasaan. Pimpinan organisasi yang baik adalah apabila memiliki
Dan yang terakhir ada perubahan lingkungan dalam organisasi. Perubahan dalam lingkungan organisasi pengelolaan perubahan secara efektif tidak diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan pengembangan sumber daya manusia dan bahan baku yang dibutuhkan atau untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasanya menjadi salah satu kelompok kekuatan penyebab perubahan. Oke, terima kasih Ilham. Giliran saya untuk menjelaskan bab 4 resistensi perubahan. Pertama ada latar belakang dan pengertian resistensi. Kedua ada bahaya dan tingkatan resistensi. Ketiga ada resistensi individual dan organisasional. Keempat ada mengatasi resistensi. A. Latar belakang dan pengertian resistensi. Perubahan dapat menimbulkan tantangan dari individu maupun organisasi. Misalnya, tantangan terhadap rencana reorganisasi yang mengarah pada pendamping organisasi. Resistensi atau menolak perubahan tersebut. Resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Resistensi yang bersifat tersembunyi dapat berjalan tanpa pemberitahuan sampai merusak proyek perubahan. Respon orang terhadap perubahan dapat bersifat negatif dan positif. Perubahan respon negatif dilakukan melalui 8 fase, yaitu ada stabilitas, tidak bergerak, ketiga ada penolakan, keempat ada kemarahan, kelima ada perundingan, keenam ada tertekan, 7 pengujian, 8 penerimaan. Dan untuk respon positif yaitu ada berlangsung 5 fase. 1 ada perasaan optimis secara diam-diam, pernyataan pesimis terdapat perubahan, ketiga tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan merupakan realitas, keempat keberanian menyatakan optimis terhadap perubahan, kelima ketersediaan turut serta dalam proses perubahan. B. Bahaya dan tingkatnya resistensi. 1. Bahaya resistensi rencana perubahan. Tidak dapat dikerjakan bila menghadapi resistensi karena itu tidak boleh mengecilkan statement atas resistensi terhadap perubahan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut. Ada A. Resistensi bersifat menular. B. Resistensi melumpuhkan. C. Resistensi bersifat mengurangi. 2. Tingkatan resistensi. Resistensi perubahan merupakan suatu kontanum dari penerimaan perubahan secara antusias sampai tingkat penolakan dan melakukan sabotase. Tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai yang paling kuat sebagai berikut. Ada A. Acceptance, ketersediaan menerima perubahan ditunjukkan oleh sikap antusias ketersediaan bekerja sama di bawah tekanan manajemen, atau kesediaan menerima perubahan. B. Ada indifference, sikap tidak acuh ditunjukkan sikap apatis, hilangnya minat kerja, bekerja jika hanya diperintah, serta sorot perilaku karyawan. C. Ada active resistance, ditunjukkan dengan cara kerja lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, menunggu, atau sabotase.
C. Ada resistensi individual dalam organisasional. 1. Ada resistensi individual. Resistensi individual itu terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya resistensi individual dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. A. Ketidaknyamanan ekonomis. B. Kekuatan atas hal tidak diketahui. C. Ada ancaman pada hubungan sosial. D. Kebiasaan. E. Kegagalan kebutuhan untuk berubah. Proses informatif seleksif. Ada G. Cenderung individu. Ada H. Iklim ketidakpercayaan. I. Ketakutan dan kegagalan. J. Tekanan sebagai tekanan tenaga kerja. K. Ada konflik. Dan I. Kurangnya kebijaksanaan untuk waktu yang tidak tepat. Sistem penghargaan tidak memperkuat. 2. Ada resistensi organisasi. Resistensi organisasi dapat menghadapi resistensi menghambat pencapaian tujuan organisasi dalam menjalankan proses perubahan, yaitu ada A. Kelambatan struktural. B. Kelambatan kelompok kerja. C. Tantangan keseimbangan kekuatan yang ada. D. Usaha perubahan sebenarnya tidak berhasil. Dan E. Faktor atas perubahan terbatasan. D. Mengatasi resistensi. Setiap perubahan ingin melepaskan diri dari kondisi status quo pasti akan menghadapi resistensi. Resistensi pada umumnya muncul karena ketahuan atas manfaat perubahan atau akibat kemampuan dalam posisi. 1. Ada teknik mengatasi resistensi. Mengatasi resistensi ada 5, yaitu membantu dinamika politik. B. Mengidentifikasi dan menetralisir penolakan perubahan. Ada D. Mendidik angkatan kerja. Dan D. Mengikuti karyawan pada usaha perubahan. Dan E. Menghargai perilaku konstruktif. Sekian dari kelompok 1, manajemen perubahan. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.